Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa qatafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para ikhwah dan akhwat, para pendengar, para pemirsa yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat, karunia, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita bersama kitab Birrul Walidain. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi dan Rasul kita, panutan kita, Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti ajaran beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita masih pada poin yang ke-19 dari perkara-perkara yang menunjukkan keutamaan birrul walidain dan tercelanya uququl walidain. Perkara yang ke-19 atau poin yang ke-19 yang disebutkan oleh penulis kitab adalah bahwasannya Rasul sallallahu alaihi wasallam membarengkan atau menggandengkan penyebutan tentang uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, dengan dosa yang begitu besar, yaitu syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosa uququl walidain, durhaka kepada orang tua, disebutkan bersamaan, berbarengan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dosa syirik. Berikut ini adalah hadis atau riwayat yang lainnya yang menceritakan tentang atau mengabarkan tentang hal itu. Wa'an Umair ibn Qatadah al-Laythi anna rajulan qal, ya Rasulullah, mal kabair. Ada orang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, apa itu dosa-dosa besar? Faqala hunna tis'un. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dosa-dosa besar itu ada 9. Kemudian beliau menyebutkan 7 diantaranya itu sama dengan hadis yang sangat terkenal, ijtanibus sab'al mubiqat. Asyirku, wassihru, wa qatlu nafs, wa aklu malil yatim, wa aklu riba, wa qadfil muhsanatil ghafilat, wa tawalli yaumaz zahfi. Nah, itu 7 yang disebutkan dalam hadis yang lain. Berbuat syirik, sihir, kemudian memakan harta anak yatim, memakan riba, menuduh wanita yang baik-baik dengan tuduhan yang kejam, yaitu tuduhan zina, kemudian lari dari medan peperangan. Kemudian setelah 7 itu, di dalam hadis ini disebutkan tambahan uququl walidain, uququ al-walidain, durhaka kepada kedua orang tua, wastihlalil baitil haram, dan melakukan penodaan terhadap al-baitul haram, Ka'bah musyarrafah,
kiblatnya kaum muslimin, baik ketika hidup maupun ketika mati. Jadi itu tambahan 2 perkara di samping 7 perkara yang disebutkan di dalam hadis yang masyhur. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anil kabair. Dari Anas radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang dosa-dosa besar. Beliau menjawab al-isyraku billah wa uququl walidain wa qatlun nafsi wa syahadatiz zur. Menyekutukan Allah. Dosa-dosa besar itu adalah menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua, membunuh jiwa, dan mengadakan persaksian palsu. Hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Wa 'anil Mughirah radhiyallahu anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Mughirah radhiyallahu taala anhu, dia berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha harrama 'alaikum 'uquqal ummahat wa man'an wahat wa wa'dal banat wa kariha lakum qila wa qal wa kathratas su'al wa idha'atal mal." Sesungguhnya Allah mengharamkan kepada kalian durhaka kepada ibu, wa man'an wahat, dan bakhil, tidak mau mengeluarkan harta yang seharusnya wajib dikeluarkan, tidak mau melakukan sesuatu yang harusnya dia lakukan karena bakhil, karena kikir. Wahat, semangat untuk mengumpulkan harta tanpa mempedulikan dari jalur mana, dari halalkah atau haramkah, dia tidak mempedulikan hal itu. Yang penting harta terkumpul banyak. Itu makna had, man'an wahat. Man'an, menghalangi diri, bakhil, tidak mau menunaikan sesuatu yang harusnya dia tunaikan, baik itu harta, waktu, tenaga, atau hal-hal lain yang seharusnya dia lakukan. Dia tidak mau melakukan itu, bakhil. Itu namanya man'an. Wahat, semangat untuk mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya tanpa mempedulikan dari halalkah atau dari haramkah. Yang penting uang ngumpul. Allah membenci itu. Allah membenci, mengharamkan kepada kalian durhaka kepada para ibu, berbuat bakhil, dan semangat untuk mengumpulkan harta tanpa mempedulikan dari halal atau haram, wa wa'dul banat, dan membunuh anak-anak perempuan, mengubur hidup anak-anak perempuan. Wa karihalakum, dan Allah membenci kalian 3 perkara, qil wa qal. Qil wa qal, katanya, yaitu menukil berita sembarangan, asal menyebar omongan tanpa melakukan tabayyun, tanpa melakukan pengecekan terlebih dahulu benar atau tidaknya berita tersebut. Qil wa qal, katanya. Wa kathratas su'al, banyak bertanya. Wa idha'atal mal, dan menyia-nyiakan harta, dan menyia-nyiakan, memubazirkan harta. Syahid atau inti dari hadis ini yang sesuai dengan bab kita adalah poin yang pertama. Allah haramkan kepada kalian uquqal ummahat, durhaka kepada ibu. Durhaka kepada ibu. Di sini ibu disebutkan secara khusus, bukan walidain, bukan kedua orang tua, tapi sebut secara khusus ummahat, ibu. Ini menunjukkan tingginya kedudukan ibu. Nah, di atas kedudukannya bapak. Walaupun beliau berdua, bapak dan ibu, semuanya wajib untuk kita berbakti kepadanya, berbuat baik kepadanya, tapi ibu dilebihkan. Nah, dalam banyak sekali riwayat, termasuk diantaranya adalah riwayat yang sedang kita baca ini. Baik.
Kemudian poin yang berikutnya, mohon maaf, poin yang sebelumnya ini tadi poin yang ke-15, sekarang poin yang ke-16. Saya tadi salah sebut ya, poin ke-19. Yang benar adalah poin 15. Sekarang poin ke-16. Ya, poin yang ke-16, dalil-dalil yang menunjukkan tentang agungnya birrul walidain dan tercelanya uququl walidain. Min birril walidain al-i'tiraf bi fadlihima wad du'a lahuma. Di antara bentuk birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, adalah mengakui keutamaan yang terdapat pada kedua orang tua. Ngakui bahwasannya orang tua kita itu memiliki derajat tinggi yang wajib kita agungkan, kita hormati, kita junjung tinggi. Kemudian ad-du'a lahuma, berdoa untuk kebaikan beliau berdua, bapak dan ibu kita. Fa'an Abi Murrah Maula Ummi Hani binti Abi Talib, dari Abu Murrah. Dia berkata, annahu raqiba ma'a Abi Hurairah ila ardihi bil Aqiq. Bahwasanya Abu Murrah ini pernah menaiki suatu kendaraan bersama Abu Hurairah. Ketika Abu Hurairah ini masuk ke kampungnya, fa idza dakhala ardahu saha bi a'la sautihi. Ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu masuk ke kampungnya, dia dengan begitu lantang bersuara, alaikissalam wa rahmatullahi wa barakatuhu ya ummata. Wahai ibunda, semoga keselamatan, kesejahteraan terlimpah, tercurah kepada Anda. Demikian juga rahmat Allah dan barokah darinya semoga senantiasa tercurah kepada Anda, wahai ibuku. Maka ibunya menjawab, wa'alaikassalam warahmatullahi wabarakatuhu. Semoga keselamatan, rahmat, dan barokah juga senantiasa tercurah kepadamu, hai anakku Abu Hurairah. Nah, inilah. Kalau Anda mengucapkan salam kepada kedua orang tua, ini ada teladan yang baik dari Abu Hurairah. Mengucapkan salam lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semakin lengkap berarti semakin banyak doa kebaikan. Assalamualaikum, semoga kesejahteraan melimpah kepada engkau. Warahmatullah, rahmat Allah, wabarakatuhu, dan barokah. Semakin Anda semakin banyak doa baik yang Anda tujukan kepada orang yang Anda salami. Lakukan itu kepada kedua orang tua Anda. Nah, sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Hurairah. Salam lengkap. Nah, kepada ibunya. Kemudian Abu Hurairah setelah mengucapkan, beliau berkata kepada ibunya, rahimakillah kama rabbaitini saghiran. Wahai ibundaku, semoga Allah merahmatimu. Allah mencurahkan kasih sayangnya kepadamu sebagaimana engkau telah merawatku ketika aku masih kecil. Maka ibunya menjawab, ya bunayya wa anta fajazakallahu khairan wa radiya anka kama barartani kabiran. Engkau, wahai anakku, demikian juga semoga Allah membalas kebaikanmu, ridho kepadamu sebagaimana engkau telah berbakti kepadaku tatkala aku, ini sebagaimana engkau telah berbakti kepadaku ketika engkau besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga membalasmu dengan kebaikan dan Allah ridho kepadamu sebagaimana engkau telah berbakti kepadaku di saat kamu besar.
Inilah doa Abu Hurairah. Rajin dia itu berdoa, mendoakan kebaikan untuk ibunya. Sebagaimana memang itu adalah perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan katakan, Rabbirhamhuma, ya Allah, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana beliau telah merawatku, mengasuhku ketika aku masih kecil. Sayangilah. Maka persis doanya Abu Hurairah itu mewujudkan perintah tadi. Perintah yang ada dalam Al-Quran. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya ummah, rahimakillah kama rabbaitini shaghira. Wahai ibuku, semoga Allah merahmati engkau, menyayangi engkau sebagaimana engkau pun telah merawatku, menyayangiku dengan baik ketika aku masih kecil. Ini hendaknya doa yang sering kita ucapkan untuk ibu kita yang telah rela mengeluarkan semuanya, waktu, tenaga, ya, untuk kita, untuk merawat kita. Maka sosok manusia yang mulia seperti ini sungguh benar-benar sangat berhak menerima doa baik dari kita semuanya, dari kita para anak. Hadis riwayat Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Poin yang ke-17, birrul walidain wasiyatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Li hadis Abi Darda radhiyallahu anhu. Birrul walidain itu adalah salah satu wasiat. Wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasiat ini bukanlah sekedar pesan biasa. Kalau sudah ada kalimat wasiat, berarti ini adalah pesan yang sangat ditekankan. Rasulullah pernah berwasiat kepada para umat. Nah, apa isi wasiat tersebut? Disebutkan dalam hadis Abu Darda, Ausani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitis'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepadaku 9 perkara. La tusyrik billahi syai'an. Wa in qutti'ta au hurriqta. Janganlah kamu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun. Meskipun resikonya kamu harus dipotong-potong atau kamu dibakar. Jangan menyekutukan Allah. Wala tatrukanna shalah al-maktubah. Dan jangan meninggalkan salat fardu secara sengaja. Wa man tarakaha muta'ammidan bari'at minhu dhimmah. Dan siapa yang meninggalkan salat fardu dengan sengaja, maka Allah Subhanahu wa taala berlepas diri darinya. Wala tashrabannal khamra. Jangan meminum khamr, minuman keras. Fa innaha miftahu kulli syarrin. Karena sesungguhnya khamr itu adalah kunci segala keburukan. Wa ati' walidaika wa in amaraka an takhruja min dunyaka. Taati orang tuamu meskipun keduanya memerintahkan kamu untuk keluar dari duniamu. Maksud keluar dari dunia adalah harta. Artinya orang tua meminta harta kita. Nah, berikan. Kalau memang orang tua membutuhkan itu. Nah, walaupun itu adalah harta dunia kebanggaan kita, yang sangat kita cintai, yang sangat kita eman-eman. Orang tua kita memintanya. Nah, lepaskan itu. Nah, fakhruj lahuma. Maka keluarlah kamu untuk orang tuamu. Keluarkan itu untuk orang tuamu. Wala tunazi'anna wulatal amri wa in ra'aita annaka anta. Dan jangan merebut kekuasaan. Meskipun engkau memandang dirimulah yang layak memegang kekuasaan itu.
wala tafir minaz zahwi wa in halakta wa farra ashabuka. Jangan lari dari medan pertempuran meskipun kamu binasa, meskipun kondisimu itu sudah sangat berat. Nah, dan teman-temanmu banyak yang lari. Wa anfik min taulika ala ahlika, dan nafkahilah keluargamu dari harta kekayaanmu. Wala tarfa'asaka an ahlika wa akhifhum fillahi azza wa jalla, dan jangan engkau mengangkat tongkat, jangan kamu meninggalkan, yakni jangan kamu mengangkat tongkat dari keluargamu, serta takutkan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanamkan rasa takut kepada Allah, kepada keluargamu. Poin yang terakhir ini maksudnya adalah hendaknya orang tua, ya, pemimpin rumah tangga, bapak khususnya, tegas di dalam tarbiyah, dalam mendidik anak. Membawa istri dan anaknya untuk taat kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ketegasan. Karena sebagian orang tua itu terbawa oleh rasa sayangnya kepada istri atau kepada anak, ya. Suami terbawa dengan rasa sayangnya, atau bapak terbawa oleh rasa sayangnya dan cintanya kepada anak, sehingga lembek di dalam mentarbiyah, di dalam mendidik anaknya. Anaknya nakal, anaknya tidak mau belajar, anaknya melakukan perbuatan yang salah, mau marahi, mau memberikan hukuman, mau meluruskan, tidak tega, kasihan. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita semuanya supaya kita ini tegas di dalam mendidik putra-putri kita, anak-anak kita. Jangan sampai kasih sayang kita, cinta kita kepada keluarga kita, kepada istri dan anak-anak kita membuat kita lemah, ya, tidak menegurnya ketika salah. Justru kalau memang Anda cinta, justru kalau memang Anda sayang, Anda harus tega. Nah, ketika memang mereka salah, ketika memang mereka itu menyeleweng dan harus diperingatkan dengan peringatan yang tegas, hendaknya itu dilakukan. Kalau tidak diperingatkan, justru akan membuat mereka itu terjerumus ke dalam kebinasaan. Bukankah Anda sayang kepada mereka? Kalau memang Anda sayang, tolonglah mereka supaya tidak terjerumus ke dalam kebinasaan tersebut, walaupun dengan cara yang tegas. Ya. Barangkali perlu menggunakan pukulan, terkadang, ya. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Perintahkan anak-anakmu untuk melakukan sholat ketika usia 7 tahun. Dan pukullah mereka ketika mereka tidak mau sholat dan mereka sudah berusia 10 tahun. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah salah satu teori parenting yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tarbiyah orang tua kepada anak. Tarbiyah orang tua kepada anak. Jadi, ya ini di dalam Islam, pendidikan Islam itu boleh memukul. Tetapi ingat, itu bukanlah tahapan yang pertama kali dilakukan. Perhatikan, muru auladakum bis-shalah. Perintahkan anak-anak kalian melakukan sholat ketika mereka usianya 7 tahun. Tidak dipukul, diperintahkan. Perintahkan sholat.
wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10, dan pukullah mereka kalau mereka tidak mau sholat. Kapan? Wa hum abna'u 10, ketika sudah usia 10 tahun. Ketika sudah usia 10 tahun. Jadi masa antara memerintah dan memukul, kita perhatikan jauh sekali, 3 tahun. Ya. Jadi tidak langsung dipukul, diperintah dulu, diajak, ya, diajari, rajin-rajin mengajak selama 3 tahun, usia 7 tahun, 8 tahun, kemudian 9 tahun. Terus ajak anak kita sholat. Tidak ada pukul di sini. Tapi kalau sudah aja 3 tahun, tetap juga baru diperlukan untuk dipukul. Nah, jadi pertengahan. Ya, yakni pendidikan anak yang diajarkan di dalam Islam itu pertengahan. Pertengahan apa? Antara terlalu lembek dan terlalu kasar. Sebagian orang memiliki perintah sama tidak boleh dipukul. Anak sama sekali tidak boleh dipukul. Sebagian lagi kebalikannya. Nah, anak itu mendidik harus tegas, kasar. Nah, harus dibiasakan tegas, pukul. Kalau mereka bandel, pukul. Tak apa-apa, pukul. Nah, pukul. Dan Islam memilih yang pertengahan. Boleh memukul, tapi itu bukan langkah pertama. Peringatan, 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 peringatan. Dan tidak bosan-bosannya selalu memperingatkan. Nah, bahkan sampai 3 tahun diperintahkan sholat terus. Baru ketika umur 10 tahun tidak mau sholat dipukul. Nah, inilah pertengahan. Yani saya mengajak kepada kaum muslimin untuk kembali kepada teori pendidikan anak yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, karena beliau adalah sebaik-baik murabbi, sebaik-baik pendidik. Nah, semua yang ada, yakni semua yang kita butuhkan itu semuanya alhamdulillah sudah dijelaskan di dalam Islam. Maka sebenarnya kita tidak membutuhkan teori pendidikan yang diajarkan oleh orang-orang Barat, sebagaimana yang digandrungi oleh orang-orang ini Pak, oleh orang tua di zaman sekarang ini, berkiblat ke pendidikan model Barat. Kata mereka anak itu sama sekali nggak boleh dipukul, anak itu sama sekali tidak boleh dilarang, tidak boleh dilarang. Perintah yang baik saja, jangan dilarang dari yang munkar. Perintahkan yang baik. Jadi kalau anak menyimpang, katanya nggak boleh dilarang. Nah, tapi perintahkan ke yang baik. Misal, anak main di jalan. Jangan bilang, jangan main di jalan. Anak manjat pohon, mainan di pohon. Jangan bilang ke anak, jangan main di pohon. Anak menghambur-hamburkan harta, boros. Jangan bilang jangan boros. Nah, jangan bilang jangan boros. Anak mencuri misalnya, jangan bilang jangan mencuri, tapi bilang, nah, nak yang baik, ya, main di rumah saja. Nak belajar. Nak, ya pokoknya nggak boleh dilarang. Nah, itu kata teori pendidikan ala Barat, dan itu banyak dianut oleh kaum muslimin. Nah, memakai sistem itu, jangan dilarang, jangan dilarang, jangan bilang jangan. Nah, prinsipnya begitu, jangan bilang jangan kepada anak. Saya katakan, memangnya orang-orang Barat itu anaknya mesti benar. Nah, anak-anak Barat itu memangnya mereka mesti soleh, mesti taat, sehingga kita menjadikan mereka sebagai panutan. Kita lupa bahwasannya di dalam agama kita itu ada al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar.
Memerintah kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang munkar. Allah Subhanahu wa taala tampilkan pendidik terbaik ya di dalam Al-Qur'an. Luqman Al-Hakim, seorang bapak yang bijak, yang penuh hikmah, yang diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Suri teladan bagi semua bapak dalam masalah mendidik anak. Apa isi nasihat Luqman yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an? Ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Ya. Wahai anakku, jangan menyekutukan Allah. Luqman ini bapak yang baik, ya, bapak yang penuh hikmah. Ternyata salah satu metode pendidikan yang dia lakukan adalah melarang anaknya. Hai anakku, la tusyrik billah, jangan menyekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun adzim. Karena kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Wahai anakku, tegakkanlah salat. Perintahkan ke yang ma'ruf. Larang dari kemunkaran. Dan sabarlah atas apa yang menimpa dirimu. Kemudian di ayat berikutnya, wala tusair khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kamu palingkan wajahmu dari manusia, bersikap acuh tak acuh kepada manusia. Wala tamshi fil ardi maraha, jangan berjalan di muka bumi penuh dengan kecongkaan. Ini larangan semua. Nah, jangan syirik, ya. Jangan berjalan di muka bumi dengan kesombongan, dengan keangkuhan. Jangan berpaling, memalingkan wajahmu dari manusia, acuh tak acuh terhadap manusia. Ini semuanya adalah poin-poin larangan. Poin-poin apa? Larangan yang diucapkan oleh sang pendidik yang sangat baik, yang diabadikan namanya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Nah, kenapa kita tidak memilih yang seperti ini? Nah, kenapa kita mengedepankan metode pendidikan barat? Yang ke-18 sekarang. Wali'idhami haqqil walidaini kanal tu wa malaka liwalidihi. Karena begitu besarnya hak orang tua, sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan bahwasannya anak itu dan apa yang dimiliki oleh anak itu adalah hak orang tuanya. Anak dan apa yang dimiliki oleh anak itu adalah hak orang tuanya. Berdasarkan hadis Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma, anna rajulan atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna li malan wa walada. Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadu kepada beliau, wahai Rasulullah, saya memiliki harta dan anak. Wa inna walidi yahtaju mali, dan sesungguhnya bapakku membutuhkan. Wa inna waladi yajtahu mali, bapakku itu mengambil hartaku. Qala anta wa maluka liwalidik. Qala anta wa maluka liwalidik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau dan harta engkau milik bapak engkau. Kamu dan hartamu milik bapakmu. Fa inna auladakum min atyabi kasbikum. Sesungguhnya anak-anak kalian itu adalah sebaik-baik hasil usaha kalian. Fakulu min kasbi auladikum. Maka makanlah dari hasil usaha anak-anak kalian. Wa fi lafdhin li Ibnu Majah, inna abi ijtahamali. Di dalam lafaz yang lain, lafaz Ibnu Majah, disebutkan bahwasannya, nah, orang ini berkata, inna abi ijtahamali, bapakku itu mengambil hartaku. Faqala anta wa maluka li abika. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang hal ini,
anta wa maluka li abika. Engkau dan harta engkau milik bapak. Milik bapak engkau. Kamu dan hartamu milik bapakmu. Ini nasihat bagi para anak. Dia bisa sekolah tinggi, kemudian mendapatkan pekerjaan yang lumayan. Dia bisa membangun rumah, dia bisa membeli kendaraan, dia memiliki gaji yang besar. Hendaknya dia tidak bakhil kepada bapaknya. Ketika bapaknya membutuhkan, persilahkan semudah-mudahnya, sesuai dengan apa yang diinginkan bapak kita. Selagi kita bisa membantu bapak kita, selagi kita sendiri tidak termudaratkan dengan itu, maka berikan. Anda punya mobil, bapak Anda menginginkannya, berikan. Anda punya gaji, bapak Anda menginginkan setengah dari gaji Anda, berikan. Anda memiliki rumah, bapak Anda ingin tinggal bersama Anda, berikan kamar yang paling bagus untuk bapak Anda, untuk ibu Anda. Jangan ragu-ragu, jangan pikir-pikir, jangan banyak perhitungan. Ketika orang tua Anda meminta sebagian dari harta Anda, sekali lagi jangan banyak perhitungan. Kalau bapak Anda meminta harta Anda, hasil kerja keras Anda, keringat Anda, setelah terkumpul orang tua memintanya, ketahuilah bahwasanya Anda bisa bekerja, Anda bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berguna. Itu juga merupakan bagian dari hasil jerih payah orang tua Anda. Siapa yang menyekolahkan Anda? Siapa yang membiayai Anda? Siapa yang membesarkan Anda? Siapa yang mengajari Anda bicara? Siapa yang bisa mengajari Anda baca tulis? Ibu Anda, bapak Anda. Keluar tenaganya, waktunya, keringatnya untuk Anda. Sekarang Anda bekerja, keluar keringat untuk mengumpulkan harta. Kemudian bapak Anda menginginkan itu. Kenapa Anda menghalangi? Persilahkan semudah-mudahnya bapak Anda untuk mengambil apa yang Anda miliki. Poin yang ke-19, da'watul walidain mustajabah. Da'watul walidain mustajabah. Doa kedua orang tua itu mustajab. Ini perlu diingat oleh semua anak. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang membuat hati orang tua kita benci kepada kita. Jangan kita melakukan perkara-perkara yang membuat murka orang tua kita, sehingga orang tua kita mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah untuk keburukan kita. Celaka kita kalau sampai orang tua marah kepada kita, kemudian marahnya itu diwujudkan dengan berdoa kepada Allah. Berdoa isinya jelek. Berdoa untuk kehancuran anaknya. Mungkinkah seperti itu? Mungkin. Orang tua ada yang kesal, marah, dikhianati oleh anaknya. Anak yang selama ini dia didik, dia rawat, dia besarkan. Setelah besar lupa. Setelah besar menyakiti hatinya. Bersikap yang tidak sopan kepadanya. Kemudian dia tidak memiliki daya dan upaya apa-apa untuk mewujudkan kekesalan, kemarahannya itu, kecuali dengan berdoa. Kalau sampai orang tua Anda sudah mengangkat tangannya berdoa, dan isi doanya jelek, maka hati-hati. Itu adalah kebinasaan Anda. Maka jaga orang tua kita jangan sampai marah kepada kita. Fa fi hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan abidan wa kana fi sawma'atin lahu fa atathu ummuhu wa huwa yusalli
Faqalat ya Juraij ana ummuka kallimni. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata bahwasannya ada seorang laki-laki ahli ibadah dan dia memiliki tempat khusus ya untuk ibadah. Kemudian suatu ketika ibunya mendatangi dia di tempat ibadahnya itu. Pada waktu itu dia sedang dalam keadaan sholat. Faqalat, ibunya memanggilnya, ya Juraij, hai Juraij, aku ini ibumu. Nah, ngomong dong, kalimni. Nah, ya Juraij, ana ummuka kalimni. Wahai Juraij, aku memanggilmu nak. Nah, aku ibumu, aku memanggilmu. Kenapa kamu diam saja? Maka Juraij itu berkata dalam hatinya, ketika sholat dia berkata dalam hatinya, ya Rabbi ummi wa sholati. Ya Allah, sholatku atau ibuku. Aku sholat menghadap kepadamu ya Allah. Tapi ibuku memanggilmu, tapi ibuku memanggilku. Sholatku atau ibuku. Nah, berkali-kali itu dia pikirkan. Ibunya memanggil berkali-kali dan berkali-kali juga dia memikirkan. Ummi wa sholati, ummi wa sholati. Ibuku atau sholatku, ibuku atau sholatku. Akhirnya fa'aqbala ala sholatihi. Nah, dia memilih untuk melanjutkan sholatnya. Wa fil yaumi tsani kadzalik. Fa'aqbala ala sholatihi. Pada hari kedua terjadi hal yang sama. Ibunya memanggil dia tatkala dia sedang sholat. Dia memilih melanjutkan sholatnya. Wa fil yaumits tsalits. Pada hari ketiga juga sama, terjadi hal itu juga. Ibunya memanggilnya dan dia lebih memilih melanjutkan sholatnya daripada memenuhi panggilan ibunya. Faqalat. Ibunya kesal. Ibunya murka kepada dia. Allahumma la tumithu hatta yandura ila wujuhil mumisat. Ya Allah, jangan engkau matikan dia sampai dia melihat kepada wajahnya pelacur. Ya Allah, jangan engkau matikan dia sampai dia melihat kepada wajah-wajahnya pelacur. Ini doa ibunya. Ibunya yang kesal kepada dia, marah kepada dia. Keluar kata-kata jelek ini, doa jelek ini. Fastajaballahu du'aaha. Allah mengabulkan doa ibu ini. Nah, fabahatathu. Nah, baghiyun min bani Israel hamilun minas zina. Suatu ketika seorang pelacur dari kalangan Bani Israel yang hamil dari hasil perzinaan menfitnah dia. Memfitnah Juraij ini. Ada pelacur dari Bani Israel yang hamil dari hasil perzinaan. Memfitnah Juraij ini. Nah, ketika dia ditanya, ya, diadili wanita ini oleh raja. Nah, siapa yang menghamilimu? Wa qalat, nah, huwallazi fa'ala biha. Dia menunjuk Juraij. Pelacur ini menunjuk Juraij. Dia yang menghamiliku, katanya seperti itu. Fa'udziba. Nah, wa hudimat sauma'atuhu. Akhirnya Juraij ini disiksa. Nah, dihukum dan tempat ibadahnya dihancurkan oleh raja tersebut. Wa akhiran anjahullahu ba'dal uqubah al-ajilah. Walaupun pada akhirnya Allah menolong dia, tapi setelah dia merasakan hukuman itu dan setelah dia benar-benar melihat wajah pelacur. Ini
wujud dari terkabulnya doa sang ibu yang marah kepada anaknya, mengucapkan doa yang jelek, sehingga akhirnya terjadilah kejelekan itu. Kejelekan persis seperti apa yang dipanjatkan oleh sang ibu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabat la syakka fihinna." 3 doa yang diijabahi, tidak diragukan padanya. Yang pertama adalah da'watul walid, doanya orang tua. Yang kedua da'watul musafir, doanya orang yang musafir. Dan yang ketiga da'watul mazlum, doanya orang yang dizalimi. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi inilah 3 doa yang menjadi syahid atau inti pembahasan yang sesuai dengan judul bab ini adalah yang pertama da'watul walid, doanya orang tua. Maka hendaknya anak-anak itu berusaha untuk mencari ridho orang tua. Kalau orang tua itu sayang, ridho dengan kita, senang dengan apa yang kita lakukan, senang dengan sikap kita, maka itu akan menjadi sebab orang tua itu mendoakan kebaikan untuk kita. Kalau orang tua mendoakan kebaikan untuk kita, maka insya Allah itu adalah keberkahan, kebaikan, kemulusan jalan kita. Tapi kalau orang tua sampai marah, murka kepada kita dan mengangkat tangannya, minta kepada Allah untuk menimpakan kesialan kepada kita, maka itu adalah kebinasaan, kesialan, kecelakaan bagi kita. Yang ke-20, wali'idhami haqqihima akramallahu man barrahuma bi ijabati da'awatihi. Karena besarnya hak kedua orang tua, sampai-sampai Allah subhanahu wa ta'ala itu memuliakan orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya dengan cara menjadikan doa mereka makbul, terijabahi. Saya ulangi. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan doanya anak yang berbakti kepada orang tua doa yang makbul. Allah menjadikan doanya anak soleh sebagai doa yang makbul, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, sebagai bentuk pemuliaan kepada kedua orang tua. Seperti itu, kemuliaan yang diperoleh oleh anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya adalah dia akan memperoleh doa yang mustajab. Doanya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min dzalika hadits ats-tsalatsa alladzina in hadarat alaihim sakhratun 'azimatun fa aghlaqat alaihim babal ghar. Contohnya adalah kisah Bani Israel, 3 orang dari Bani Israel yang beristirahat di dalam sebuah goa, kemudian jatuh, longsor bebatuan yang ada di atas goa dan jatuh tepat di pintu goa, sehingga menutup, mengurung mereka, tidak bisa keluar. Fa inna minhum rajulan kana barran biwalidayhi. Salah satu dari 3 orang yang terkurung dalam goa ini adalah orang yang memiliki amal saleh berupa birrul walidain. Fatawassala bidzalikal amal as-salih, fatawassala bidzalikal amal as-salih fastajaballahu du'aahu. Akhirnya dia pun bertawassul, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membuat suatu wasilah. Wasilah itu namanya
bertawassul, meminta kepada Allah dengan menggunakan suatu wasilah. Wasilah yang dia gunakan adalah amal soleh. Amal soleh yang dia gunakan adalah birrul walidain. Dia berdoa, nah, dia mengucapkan dalam doanya, ya Allah, aku memiliki kedua orang tua, bapak ibu. Setiap pagi dan petang aku melayaninya, menyediakan minuman yang paling bagus, minuman favoritnya, susu. Dan aku selalu mengedepankan bapak ibuku ini sebelum anak dan istriku. Suatu ketika aku pulang terlambat dan aku menjumpai kedua orang tuaku sudah lalap tidur. Aku tidak ingin membangunkan, mengganggu istirahat kedua orang tuaku ini. Tapi aku juga tidak ingin mengedepankan orang lain dalam minum susu sebelum bapak dan ibuku ini. Padahal anakku merengek, menangis minta susu tersebut. Tapi aku sekali lagi tidak ingin mengedepankan siapapun untuk meminum susu tersebut sebelum bapak dan ibu. Akhirnya aku jaga susu ini sampai pagi, supaya bapak ibuku adalah menjadi orang yang pertama meminum susu tersebut. Itu aku lakukan, ya Allah, ya, untuk mengharapkan wajah-Mu. Jika memang itu Engkau terima, ya Allah, maka singkirkanlah musibah yang sedang menghimpit kami. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengijabahi doanya. Allah Subhanahu wa ta'ala menggeser pintu yang tertutup tersebut, yakni batu yang menutup, yakni pintu gua tersebut, sehingga tergeserlah. Nah, kemudian orang yang kedua juga berdoa, memanjatkan, yakni amal solehnya, yakni menggunakan amal solehnya untuk berdoa. Orang yang ketiga juga demikian, sehingga terbuka utuh lebar, sehingga mereka bisa keluar dari gua tersebut. Ini adalah salah satu contoh bagaimana seseorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, doanya diijabahi. Doanya diijabahi. Wa min dzalika ikhbarun Nabi sallallahu alaihi wasallam an afdalit tabi'in. Nah, juga di antara hal yang menunjukkan akan hal ini adalah kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tabi'in yang paling baik. Afdalut tabi'in, tabi'in yang paling baik, yaitu Uwais ibn Amir al-Qarni radhiyallahu anhu. Wa annahu law aqsama 'ala Allahi la abarrahu. Bahwasannya Uwais al-Qarni ini, seandainya dia bersumpah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apa yang dia ucapkan itu terkabul. Apa yang dia ucapkan, ya, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang bisa bertemu dengan orang yang bernama Uwais ini, hendaknya dia minta kepadanya supaya memohonkan ampunan untuknya. Bayangkan, Uwais al-Qarni bukan sahabat. Dia adalah seorang tabi'in. Tabi'in artinya dia tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia bertemu dengan para sahabat. Tentu sahabat kedudukannya lebih tinggi daripada tabi'in. Nah, akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya, siapa saja yang bisa berjumpa dengan Uwais, hendaknya dia meminta kepada Uwais untuk memintakan ampunan untuknya. Karena dia adalah orang yang mujabud doa, doanya makbul.
Tahukah Anda kenapa Uwais memiliki doa yang hebat seperti itu? Sampai Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala datang kepadanya mencarinya, minta supaya didoakan. Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala. Nah, apa sebabnya Uwais memiliki doa yang seperti itu? Wassababu anna lahu walidatun huwa biha barrun. Sebabnya sebagaimana disebutkan dalam hadis Muslim, nah, bahwasannya dia itu punya ibu yang dia itu sangat bakti kepada ibunya tersebut. Inilah rahasia dia. Amalan dia yang membuat dirinya memiliki doa yang sehebat itu. Inilah kaum muslimin dan muslimat, balasan baik bagi orang yang berbakti kepada orang tuanya. Allah jadikan doanya mustajab. Allah jadikan doanya mustajab. Kalau Anda ingin memiliki doa yang mustajab, apa saja yang Anda minta kepada Allah, Allah dengar, Allah kabulkan. Hendaknya Anda memiliki amalan yang bisa diandalkan. Salah satu amalan yang bisa diandalkan untuk menjadikan doa Anda hebat, doa Anda memiliki kualitas, doa Anda dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan birrul walidain. Baik kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini pembahasan pagi hari ini yang bisa kita yang bisa kita bahas, yang bisa kita baca. Semoga apa yang kita bahas, apa yang kita pelajari di pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Dan semoga kita semua, para anak, diberikan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semakin baik di dalam menunaikan kewajiban kita birrul walidain. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum